Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan belajar dari Alkitab tentang bagaimana cara menjadi hamba yang setia, bagian ketiga. Dalam 2 video yang lalu kita telah membahas bagaimana menjadi hamba yang setia, yaitu dengan mematikan hal-hal duniawi. Yang kedua adalah dengan membentuk super tim pelayanan. Dan hal yang ketiga yang tidak kalah penting, saya tekankan di sini adalah hamba yang setia adalah orang-orang yang fokus pada upah di surga. Kita bisa baca dalam Lukas 6 ayat 22-23. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Jadi setelah kita mengiring Tuhan Yesus, kita akan menjadi orang-orang yang dibenci oleh dunia. Kita akan dimusuhi, kita akan dikucilkan, bahkan kita bisa juga dibunuh karena nama Tuhan Yesus. Sungguh cerita kehidupan yang kurang menyenangkan, bukan? Namun Tuhan Yesus menekankan bahwa upahmu besar di surga. Artinya kita harus fokus pada upah setelah kita mati. Karena melalui fokus akan upah kita di surga, kita akan sanggup melewati segala tantangan dan cobaan dalam kehidupan. Hal ini pernah dialami oleh Paulus dan Silas yang bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 24-25. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kita tahu bahwa Paulus dan Silas habis didera, habis dipukuli, dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun tengah malam mereka bangun dan mereka menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Artinya apa? Mereka tidak sama sekali memusingkan keadaan mereka, sakit-sakit di badan mereka, luka-luka di badan mereka. Tapi mereka hanya fokus untuk menyembah Tuhan. Dan kita lihat di ayat-ayat selanjutnya bahwa terjadilah gempa yang besar dan belenggu-belenggu juga terlepaskan. Hal yang sama juga dialami oleh Petrus dan rasul-rasul yang lain yang kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 40-41. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Di sini kita lihat bahwasanya Pak Petrus dan rasul-rasul yang lain pergi meninggalkan mahkamah agama dengan rasa gembira. Suatu hal yang sangat kontras ketika sehabis mereka disesah, mereka dipukuli, tapi mereka bisa merasa gembira karena mereka merasakan bahwa mereka sudah layak dianggap menderita karena nama Tuhan Yesus. Jadi fokus pada upah kita di surga menyebabkan kita terhindar dari rasa kecewa dan akhirnya kita bisa murtad pada Tuhan. Yang saya khawatirkan saat ini muncul banyak pengajaran tentang kita hidup dalam zaman kasih karunia, artinya kita siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Dan jarang sekali dibahas bahwasanya mengikut Tuhan Yesus bisa juga terjadi suatu penderitaan. Baik ketika terjadi ujian atau cobaan di dalam hidup kita, banyak umat Tuhan yang menjadi kecewa sama Tuhan dan mereka memilih murtad atau menolak Tuhan. Jadi kita sebagai hamba yang setia haruslah kita fokus pada upah kita di surga yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Demikianlah pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih sudah menonton.
dan Tuhan Yesus memberkati.